tidak hanya untuk one off event, tapi dirasakan berkelanjutan untuk desa-desa wisata sekeliling Mandalika. Menteri, soal renov tadi ada berapa rumah kan? Ini yang kita ajukan tahun ini. Sirkuit Mandalika saat ini telah menjadi salah satu kawasan yang berpengaruh untuk Indonesia. Bagaimana tidak, Sirkuit Mandalika telah sukses menggelar gelaran event internasional WSBK hingga ajang balap motor nomor 1 di dunia, yaitu MotoGP. Dengan itu secara otomatis kawasan Mandalika menjadi pusat perhatian dunia, sehingga pihak pengelola Mandalika berusaha menciptakan inovasi-inovasi baru. Salah satunya adalah sebagai upaya mewujudkan prinsip sustainable tourism di seluruh kawasan pariwisata yang dikelola. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Persero, Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC, BUMN pengelola kawasan pariwisata di Indonesia, mendorong pemanfaatan energi terbarukan bagi sejumlah fasilitas di kawasan The Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Fasilitas tersebut antara lain penerangan jalan umum atau PJU dan charging station berbasis tenaga surya hingga pemanfaatan lahan untuk solar farm. Selain itu, ITDC juga akan meningkatkan operasional kawasan yang ramah lingkungan melalui penggunaan mode transportasi bertenaga listrik dan penyediaan pengelolaan air dan limbah dalam kawasan. Managing Director The Mandalika Bram Subiandoro menuturkan, pembangunan dan penggunaan fasilitas yang memanfaatkan energi terbarukan dan ramah lingkungan di dalam kawasan The Mandalika ini merupakan komitmen kami dalam mewujudkan The Mandalika sebagai destinasi pariwisata yang berkelanjutan. Ya, saat ini sebanyak 541 unit penerangan jalan umum atau PJU berbasis tenaga surya telah terpasang dan tersebar di sejumlah titik dalam kawasan The Mandalika. Sementara 5 unit charging station berbasis solar cell tersebar di Kuta Beach Park dan Pertamina Mandalika Circuit. Instalasi PJU dibangun sebagai bagian dari program Mandalika Urban Tourism and Infrastructure Project atau MUTIP. Sementara fasilitas public charging station disiapkan melalui kolaborasi antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tak sampai di situ, untuk semakin memaksimalkan sumber penggunaan energi terbarukan berbasis tenaga surya dalam jangka panjang, ITDC akan menyediakan lahan seluas 24,9 hektar untuk penyediaan solar farm di zona tengah kawasan The Mandalika yang akan dikerjasamakan dengan calon investor. Pemanfaatan energi terbarukan akan diterapkan secara bertahap The Mandalika. Selain itu, kami juga menggunakan sejumlah fasilitas dalam kawasan yang lebih ramah lingkungan, tambah Bram. Fasilitas ramah lingkungan yang tersedia di The Mandalika antara lain mode transportasi berupa 20 unit motor listrik, 4 unit buggy, dan 5 unit segway untuk melakukan aktivitas operasional kawasan, dan Seawater Reverse Osmosis atau SWRO yang berfungsi untuk mengolah air laut menjadi air bersih yang dapat dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan air bersih di dalam kawasan. Kedepannya, melalui proyek MUTIP, ITDC juga akan meningkatkan operasional kawasan yang lebih ramah lingkungan dengan menyediakan wastewater treatment plant untuk mengelola limbah cair dan solid waste treatment plant untuk mengelola limbah padat yang ada di kawasan Mandalika. Ya, sangat menarik sekali ya teknologi yang ada di kawasan Mandalika ini. Jadi bagaimanakah kalau menurut kalian? Komen di bawah ya.